kita memastikan bahwa karyawan itu dilindungi sesuai dengan prosedur atau kebijakan keselamatan PT TIS dan juga peraturan pemerintah yang sudah dituliskan di Kepmen 32 GD 555 bahwa karyawan harus dilindungi, memberikan fasilitas-fasilitas keselamatan dan juga memberikan prosedur sesuai pekerjaan masing-masing dan harus dikontrol sesuai fungsi masing-masing. Cara memastikan bahwa orang-orang yang bekerja telah kita pedulikan adalah dengan cara peninjauan langsung ke lapangan, ke tempat kerja di mana karyawan sedang beraktivitas. Di situ kita bisa memberikan satu apresiasi jika kita menemukan satu pekerjaan dilakukan dengan aman dan memotivasi para pekerja untuk terus meningkatkan safety pada pekerjaannya. Ataupun di sisi lain, seandainya kita menemukan hal yang tidak sesuai atau yang berbahaya, maka tugas kita adalah langsung memberikan pengertian, kemudian mengajak diskusi tentang hal-hal yang tidak aman dalam pekerjaannya maupun kondisi kerjanya. Dan kemudian kita mengharapkan juga komitmen dari pekerja tersebut untuk bisa merubah tingkah laku atau kondisi-kondisi yang tidak aman tersebut menjadi hal yang lebih aman, sehingga dari situ para pekerja akan merasa dipedulikan terhadap safety yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan. Melakukan komunikasi, memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memberikan feedback, respon tentang apa yang disampaikan, dan menerima setiap keluhan yang berhubungan dengan keselamatan dan menanggapinya dan menindaklanjuti sehingga itu tidak terjadi bahaya di kemudian hari. Kita pada saat awal shift, kita ajak mereka untuk berkata jujur. Absen itu harus ada jam tidur mereka. Jadi jangan sampai ada mereka datang ke lokasi kerja padahal tidurnya tidak cukup, yang kurang istirahat. Kita lihat kondisi mereka memang agak, kadang-kadang ada yang diam, kita tegur mereka. Mungkin ada masalah, ya kita suruh pulang. Supaya jangan sampai ada orang yang bekerja yang tidak aman di area kerja kita. Pada saat seseorang mengalami sakit, tidak fit untuk melakukan aktivitas, maka kita sebagai pengawas, sebagai rekan kerja mengingatkan satu sama lain tidak boleh mengoperasikan unit ketika kondisinya tidak fit. Karena itu bisa menimbulkan kecelakaan yang bisa merugikan karyawan, orang lain dan juga perusahaan. Contoh kebutuhan safety terhadap teman kerja, misalnya seperti pada saat kita melihat teman kerja kita tersebut merasakan fatigue, kita harus menyuruh mereka untuk istirahat, jangan bekerja dulu. Tetapi kalau mereka menolak, kita bisa melaporkan kepada supervisor kita, sehingga supervisor yang dapat menindaklanjutinya dan mencarikan solusi terbaik. Teman bercerita kepada saya tidak tidur satu malam karena anak saya sakit. Tapi dia tidak berani melaporkan hal tersebut kepada pengawas. Oleh karena itu, sayalah yang bertindak melaporkan bahwa dia tidak tidur satu malam agar diberi istirahat yang cukup. Salah satu contoh ketika seseorang karyawan melihat potensi bahaya dan mereka membuat hazard report dan atasannya ataupun orang yang kompeten melakukan perbaikan sehingga laporan yang bahaya tadi itu tidak mencelakakan siapapun yang masuk atau yang bekerja di dalam area tersebut. Insidennya yaitu menabrak sesuatu unit di Jalan Holing sehingga bisa menimbulkan kecelakaan fatality. Dengan adanya kontrol yang ditempatkan di lokasi di mana ada hazard atau bahaya, semua orang tahu bahwa dengan adanya tanda itu sendiri di depan ada rintangan, ada halangan, dan sangat berperan dalam hal ini ketika ada
prosedur dikeluarkan, ada aturan, itu harus disosialisasikan kepada semua karyawan, dan karyawan bisa memberikan respon, dan pengawas juga harus memastikan yang disampaikan itu bisa sampai kepada karyawan dan dimengerti. Contoh dari improvement safety yang berkelanjutan, untuk di klien sendiri, dulu pada saat seorang pekerja mau bekerja di suatu unit hanya dengan memasang padlock merah, mungkin sistem itu sangat tidak bagus karena tidak ada yang bertanggung jawab di suatu area kerja tersebut, sehingga manajemen memperbaharui sistem dengan adanya seorang isolation officer. Jadi tugas si isolation officer ini sangat penting untuk memastikan daerah sekitar lingkungan atau area kerja tersebut aman, sehingga para pekerja aman bekerja di sana. Salah satu contoh yang kami lakukan adalah pada saat pengangkatan menggunakan kren. Kalau dulu kami tidak menggunakan lifting study yang benar, tetapi sekarang sudah menggunakan lifting study. Dari lifting study tersebut kami mengetahui beban yang akan diangkat. Kita juga melihat dari prosedur JCA dan protek orang supaya aman melakukan pengangkatan. Dan salah satunya adalah tidak overload ketika pengangkatan tersebut dan melakukan swing yang benar dalam mereposisikan beban yang diangkat. Improvement yang berkelanjutan ke manajemen proses adalah kami mengoptimalkan implementasi safety tersebut dengan mengontrol melalui audit, melalui prosedur, melalui inspection, sehingga benar-benar itu dilaksanakan sesuai dengan harapan dari manajemen tersebut. Setiap bulannya manajemen memberikan KPI, pencapaian-pencapaian tentang produksi, begitu juga dengan safety-nya. Dan kami berusaha menganalisa kekurangan-kekurangan terhadap pencapaian tersebut bila mana terjadi yang tidak tercapai dalam target tersebut. Salah satu contohnya pada saat hujan. Di sini manajemen mengutamakan safety. Pada saat hujan, lokasi kerja tidak aman dan akan diberhentikan untuk perbaikan lokasi pekerjaan. Situasi kerja tidak memungkinkan di mana produksi menjadi hal yang nomor 2 dan safety menjadi hal yang nomor 1. Baik itu dari senior manajemen dan juga level manajemen dan level supervisor, dan semua karyawan dilibatkan supaya apa yang dihasilkan, apa yang dilakukan bisa mencapai target keselamatan, dan hasil yang ditimbulkan berdampak terhadap karyawan itu sendiri dan juga terhadap perusahaan. Segala aspek dilakukan dengan cara melalui inspeksi, audit, ataupun audit yang terencana ataupun audit tidak terencana. Sehingga kami bisa mengontrol mereka melakukan sesuai yang diharapkan manajemen atau tidak. Jika tidak, maka kami akan berusaha membuat suatu program action plan untuk mereka tindak lanjuti. Misalnya kita tidak akan bekerja tanpa adanya JSA. Jadi kalau misalnya tidak ada JSA, stop pekerjaan, jangan bekerja dulu. Dan apabila JSA itu sudah ada, kita komunikasikan terhadap rekan kerja dan kita pastikan semua rekan kerja itu mengerti dan memahami JSA tersebut. Akan tetapi apabila ada hazard baru atau ada bahaya baru, kita harus mereview JSA tersebut bersama-sama dengan rekan kerja dan harus dipastikan lagi oleh supervisor yang ada di sana. Sehingga setelah semuanya sudah komplit, baru kita dapat bekerja. Untuk memastikan kedisiplinan bisa berjalan, kita lakukan observasi terhadap kegiatan yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan, karena kita punya prosedur itu sendiri dan di SOP itu sendiri parameternya.